Welcome back to my channel Miracle of Desires. Halo semuanya, nama saya Miswanto. Kali ini kita akan membahas poin-poin penting dari buku Mindset, penulis Carol S. Dweck. 1. Apakah kemampuan manusia benar-benar tetap atau sebenarnya bisa berkembang? Ketika seseorang berkata, dia memang pintar sejak lahir, apakah itu benar? Kalau kemampuan benar-benar tetap, lalu untuk apa belajar, berlatih, dan mencoba lagi? Dalam buku ini, Carol S. Dweck menjelaskan dua jenis pola pikir. Fixed mindset, percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan tidak bisa berubah, dan growth mindset, percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan, waktu, dan usaha. Coba renungkan, mengapa ada orang yang langsung menyerah ketika gagal, sedangkan orang lain justru semakin tertantang? Orang dengan fixed mindset sering menganggap keberhasilan sebagai bukti nilai dirinya. Karena itu, mereka takut gagal, sebab jika gagal, mereka merasa dirinya memang tidak berbakat. Sedangkan growth mindset melihat kegagalan secara berbeda, bukan tanda kebodohan, tetapi bagian dari proses belajar. Bukankah bayi juga tidak langsung bisa berjalan? Mereka jatuh berkali-kali, tetapi tetap mencoba lagi. Lalu, kenapa saat dewasa kita justru takut terlihat gagal? 2. Kegagalan tidak selalu menghancurkan seseorang, tergantung bagaimana ia memaknainya. Apa yang biasa kamu lakukan ketika gagal? Menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, atau mencoba memahami apa yang bisa diperbaiki? Buku ini menunjukkan bahwa dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama, tetapi memberi respon yang sangat berbeda. Orang dengan fixed mindset berpikir, gagal berarti saya memang tidak mampu. Karena itu, mereka cenderung menghindari tantangan, takut kritik, dan mudah menyerah. Sementara orang dengan growth mindset bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Ada contoh menarik dalam penelitian Carol S. Dweck. Ketika seseorang mendapat nilai buruk dan masalah lain datang bersamaan, orang dengan fixed mindset merasa hidupnya hancur. Namun, orang dengan growth mindset justru berkata, saya harus belajar lebih baik dan lebih hati-hati. Masalahnya sama, tetapi mindset membuat responnya berbeda. Pertanyaannya, apakah kegagalan benar-benar menghentikan hidup kita atau sebenarnya hanya menguji cara berpikir kita? 3. Cara kita berbicara ternyata bisa membentuk mindset seseorang. Ketika anak dipuji dengan kalimat, kamu pintar sekali, apakah itu selalu baik? Sekilas terdengar positif, namun tanpa sadar, itu bisa membuat anak takut gagal, karena ia mulai berpikir bahwa nilai dirinya tergantung pada terlihat pintar. Sebaliknya, bagaimana jika kita berkata, kamu bekerja keras, kamu berkembang,
ceritakan bagaimana kamu menyelesaikannya. Fokusnya berubah, bukan pada bakat bawaan, tetapi pada proses dan usaha. Bukankah itu membuat seseorang lebih berani mencoba? Hal yang sama berlaku pada diri kita sendiri. Jika setiap hari kita berkata, "Aku memang bodoh, aku memang tidak berbakat," maka kita sedang memperkuat fixed mindset di dalam pikiran. Tetapi jika kita mulai berkata, "Aku belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar," maka kita sedang melatih growth mindset sedikit demi sedikit. 4. Growth mindset bukan tentang selalu berhasil, tetapi tentang terus berkembang. Apakah orang dengan growth mindset tidak pernah sedih ketika gagal? Tentu tetap sedih, namun mereka tidak berhenti di sana. Mereka percaya bahwa manusia bisa berkembang, bahwa kemampuan bukan sesuatu yang selesai saat lahir. Carl S. Dweck menunjukkan bahwa banyak orang hebat bukan langsung luar biasa sejak lahir. Carl S. Dweck menunjukkan bahwa banyak orang hebat bukan langsung luar biasa sejak awal. Bahkan Wolfgang Amadeus Mozart membutuhkan bertahun-tahun latihan sebelum menghasilkan karya besar. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah aku berbakat, tetapi apakah aku mau terus belajar dan terus berkembang. Inti pelajaran buku ini, mindset menentukan cara seseorang melihat dirinya, tantangan, dan masa depan. Orang dengan fixed mindset sibuk membuktikan dirinya hebat, sedangkan orang dengan growth mindset sibuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Perubahan terbesar dalam hidup bukan dimulai dari bakat, tetapi dari keberanian untuk percaya bahwa kita masih bisa bertumbuh. Silahkan komen dan tulis di kolom komentar pelajaran dan pesan apa yang kamu dapat ketika membaca buku ini. Thank you. See you in the next video.